Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan insyaallah perkuliahan kita pada hari ini di mata kuliah Bahasa Arab 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Yang kedua, salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan alam kita, nabi terakhir kita, nabi besar kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah ekonomi, mata kuliah Bahasa Arab 2 ya. Dengan tema ayat larangan mencari harta yang melupakan sholat, zakat, dan amal soleh. Jadi sebagai kaum Islam, sebagai umat Islam, kita juga dituntut untuk menjadi orang yang kaya agar bisa dapat bersedekah, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Tetapi dengan tidak melupakan yang namanya sholat, zakat, dan amal soleh. Kita boleh mencari rezeki sebanyak-banyaknya, tapi juga jangan meninggalkan akhirat kita. Langsung saja. Di sini ada beberapa surat yang kita bahas ya, atau kita bedah satu persatu kata per katanya. Ada surat An-Nur ayat 37, ada Al-Hasyr ayat 7, Al-Munafiqun ayat 9, dan At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 8. Lanjut ke ayat yang pertama, ada surat An-Nur ayat 37. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Yang kurang lebih artinya orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu pada hari kiamat. Jadi dari ayat ini juga kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya jangan sampai kita sekali-kali lalai dengan ibadah yang khususnya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena sekeras apapun, sungguh apapun kita, kalau tidak dibarengin dengan bersyukur, atau kita tidak dibarengin dengan meminta kepadanya atau kepada Allah, maka akan sia-sia pekerjaan semua itu. Dan mufradnya pertama ada rijalun. Rijalun ini jamak
dari kata rojulun. Rojulun itu satu orang lelaki atau laki-laki, satu orang. Sedangkan rijalun banyak orang laki-laki. Kemudian adalah artinya tidak. Tulhihim. Tulhihim ini dari kata alha yulhi. Alha yulhi yang artinya lalai. Sedangkan tulhihim itu fi'lul mudhari dari kata alha yulhi. Fi'lul mudhari jamak untuk banyak orang. Tijarah artinya sama, perniagaan dari kata tijarah juga. Kemudian wala artinya dan tidak. Bai'un ini artinya jual beli. Bai'un sendiri itu diambil dari kata ba'a yabi'u, menjual. Kemudian an ini harfu jar yang artinya dari. Zikri itu dari kata zakara yazkuru, zikrun. Jadi zikrun ini masdarnya dari zakara yazkuru. Zakara fi'il madhi, yazkuru fi'il mudhari yang artinya mengingat. Allah wa iqam ini dari kata aqama yuqimu, iqamah itu juga. Yang artinya mendirikan. Kemudian ada sholat dari kata sholat juga yang artinya salat. Wa ita'i ini artinya dan membayarkan dari kata ata. Wa ita'i atau bahasa Arab lainnya a'to yu'ti atau ata itu memberikan. Apa nih? Az-zakah ini juga dari kata zakat atau yang artinya zakat, atau dalam bahasa lainnya juga mensucikan bisa juga. Yakhofuna ini dari kata khofa yakhofu yang artinya takut. Khofa yakhofu yang artinya takut. Yakhofuna ini diambil dari kata khofa yakhofu. Jadi yakhofuna ini fi'il mudhari dari khofa yakhofu. Fi'il mudhari'nya untuk jamak banyak orang. Untuk mudzakkar. Yauma artinya pada hari. Tataqallabu ini dari kata taqallaba yataqallabu. Kalau tataqallabu berarti fi'lul mudhari' untuk domir anta yang artinya bolak-balik atau guncang. Fihi padanya atau hari itu, al-qulub itu hati dari kata qalbun. Qulub ini jamak dari qalbun. Wal absar dan penglihatan dari bahasa Arabnya dari kata absara yubsiru, absar yang artinya penglihatan. Baik, kemudian lanjut ke ayat selanjutnya, ada surat Al-Hasyr ayat 7. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu
wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang kurang lebih artinya harta rampasan atau yang disebut dengan fa'i dari mereka yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya, yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat atau kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Dari ayat ini pun juga ada kesimpulannya bahwasanya setelah kita bersusah payah untuk bekerja, setelah kita bekerja siang dan malam, setelah kita berbisnis siang dan malam, pagi dan petang, setelah kita mengajar dan segala macam, sehingga kita dapat mengumpulkan uang kita dari hasil jerih payah kita jangan lupa untuk mengeluarkan untuk infak kita, zakat kita, sedekah kita, jangan sampai lupa untuk dikeluarkannya. Karena sebagian dari milik kita itu adalah hak mereka, yang 2,5%-nya ini hak orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan lupa untuk berzakat, berinfak, sedekah, berwakaf, dan lain sebagainya. Karena sia-sia saja kalau orang hanya mengumpulkan uang di dunia tanpa mengingat tabungan dia di akhirat. Kan tabungan kita di akhirat dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara infak, sedekah, dan lain-lain. Mufradatnya ada ma di situ ya. Ma ini artinya apa? Yang dimaksud dengan apa ya, bukan tidak. Ma ini juga bisa diartikan dengan tidak toh. Tapi di sini maksudnya ma itu apa? Afa Allah, afa'a itu ya, ini bahasa Al-Quran ya. Saya juga kurang tahu afa'a ini dari kata apa. Kata aslinya apa juga saya kurang tahu. Mungkin bisa masukkan buat teman-teman. Yang artinya memberikan, yang memberikan. Allah ala itu harfu jar yang artinya di atas atau atas rusulihi rasulnya artinya. Min ahli, min itu juga harfu jar, min itu harfu jar. Ahli itu artinya ahli atau penduduk. Qura itu kalau bahasa kita Korea desa atau negeri atau kota bisa juga. Falillahi maka untuk Allah wali rasuli dan untuk rasulnya, walidhi ini artinya yang memiliki, al-qurba itu kerabat. Qurba ini juga bisa diambil dari kata qorib atau dekat, yang artinya dekat, qorib, sahabat karib, sahabat qorib. Nah, kalau qurba ini juga maksudnya kerabat Rasul. Waliyatama ini dari kata al-miskin. Dari kata yatim, afwan. Waliyatama dari kata yatim. Miskin ini juga dari kata miskin. Wabni adalah wabni sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Sabil artinya jalan ya. Ibnu sabil berarti orang-orang yang dalam perjalanan. Kai itu artinya supaya, atau biasanya dalam bahasa Arabnya likai, agar supaya, dan juga agar supaya. Kai la artinya jangan. Yakunu ini dari kata kana yakunu, artinya adalah. Yang dimaksud di sini adalah harta.
Jadi kana yakunu ini yakunu itu fi'il mudhari' dari kata kana yakunu, kana fi'il madhi, yakunu fi'il mudhari'. Kemudian daulatan, daulatan ini beredar artinya dari kata tadawala yatadawalu. Daulatan. Jadi daulatan ini masdarnya dari tadawala yatadawalu, beredar. Baina ini harfu jar yang artinya di antara. Agniya, agniya minkum. Agniya itu artinya orang-orang kaya. Jadi agniya ini jamak dari ghaniyun. Minkum itu di antara kamu artinya. Di antara kamu banyak orang. Wa ma'ataikum, wa ma'atakum, dan tidak, wa ma di sini artinya dan tidak. Atakum dekat ata yang diberikan kepadamu, ar-rasul dari rasul, fakhudhuhu, fakhudhuhu maka ambillah. Iya, khudhu ini berarti fi'il amr atau kata perintah dari kata akhadha ya khudhu. Khudh, kalau khudh itu buat satu orang, khudhu buat banyak orang, maka ambillah. Iya, wa manahakum, dan apa, wama dan apa. Oh, afan, ini yang di atas tadi ini wama ini dan apa bukan artinya, dan tidak ya, afan ya. Ini yang di atas wama itu dan apa yang diberikan kepadamu dari rasulnya, maka ambillah, itu maksudnya, bukan dan tidak ya, afan. Ini kita ganti dulu ya. Ini dan apa. Dan apa, wa ma'atakum rasul fahuzuhu, maka ambillah. Wa manahakum, dan apa yang dilarang padamu. Naha itu dari kata naha yanha. Naha yanha itu artinya larangan, melarang. Anhu daripadanya, fantahu. Fantahu itu maka hentikanlah atau maka tinggalkanlah. Fantahu ini juga dari, kalau tidak salah, dari bahasa intahayan tahi ya. Habiskanlah maksudnya, habiskanlah maksudnya hentikanlah dan tinggalkanlah. Wattaqullaha, wattaqullaha, dan ini fil amr dari kata tawaqqa ya tawakki. Ittaqu berarti ini fil amr untuk banyak orang, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha innallaha, inna sesungguhnya artinya Allah syadidul iqab. Syadidun itu dari kata tasyaddada ya tasaddadu, yang artinya sangat keras. Atau dan iqab itu artinya siksaan atau hukuman, dari kata iqabun atau uqubatun. Kemudian lanjut kita ke surat Al-Munafiqun ayat 9. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Baik, dari ayat ini pun kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jangan sekali-sekali dengan harta kita, dengan anak-anak kita, emas-emas kita, perak kita, semua segala macam, itu melalaikan kita dengan mengingat Allah. Ini Allah singgung ini kepada seluruh umat Islam juga, bahwasanya seluruh orang-orang yang beriman, bahwasanya banyak juga orang-orang yang beriman dia masih rela atau
lebih pasrah, lebih suka dia meninggalkan apa yang di Allah serukan daripada hartanya, daripada anaknya, daripada istri-istrinya dan sebagainya. Jangan sampai dengan adanya mereka atau dengan adanya benda-benda itu kita lupa kepada Allah. Dan Allah mengingatkan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang mufradatnya pertama ada ya ayyuha. Ini sapaan buat banyak orang, ya ayyuha. Alladzina ini jamak dari kata allazi yang artinya orang-orang yang amanu. Amanu ini dari kata amana yu'minu. Berarti amanu ini fi'lul madhi dari kata amana yu'minu. Amana fi'lul madhi, yu'minu fi'lul mudhari'. La tulhikum. La tulhikum, janganlah, tidak atau jangan, tulhikum, kamu melalaikan dari kata alha yulhi. Antum tulhikum. Terus tulhikum amwalakum ini jamak dari kata malun harta hanya satu. Kalau amwal itu jamak banyak harta, jadi artinya harta-hartamu. Wala auladikum, dan jangan karena anak-anakmu. Auladikum itu dari jamak dari kata waladun. Waladun untuk satu mufrad, waladani musanna, aulad itu jamak. An itu artinya dari. Ini an ini harfu jar juga, termasuk harfu jar. Zikrillah, an zikrillah, zikrun ini juga dari kata zakaru yadhkuru, zikrun artinya mengingat Allah, mengingat Allah. Waman dan barang siapa, yaf'al dari kata fa'ala yaf'alu artinya berbuat. Berarti yaf'alu ini fi'lul mudhari' dari kata fa'ala yaf'alu. Dzalika, demikian atau itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itu maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Khasirun ini jamak dari kata khasir. Khasir itu buat satu orang yang merugi. Kalau khasirun orang-orang yang merugi. Kemudian ada surat At-Takatsur ya, dari ayat 1 sampai ayat 8. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yakin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang artinya kurang lebih alhaakumut takatsur itu bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla sawfa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui perbuatanmu itu, akibat perbuatanmu itu. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yakin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yakin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Ini ayat ini Masya Allah mengingatkan kita semua bahwasanya kita lahir di dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Kita tidak memakai baju apapun, sehelai pun tidak ada yang tersangkut di badan kita. Dan kita pun akan meninggal
dengan juga tidak membawa apa-apa, hanya saja membawa kain kafan yang telah dipasang di badan kita, hanya itu saja. Bahwasanya orang-orang yang mencari harta dengan melalaikan ibadah, tanpa zikir kepada Allah, tanpa mengingat Allah, maka mereka hanya memberikan kesenangan dunia saja tanpa memikirkan kesenangan di akhirat. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang lalai dengan Allah karena bermegah-megahan. Mufradatnya alhaakum ini artinya telah melalaikan, atau kamu telah lalai, dari kata alha yulhi. Alha yulhi itu lalai artinya. Alhaakum berarti ini fi'lul madhi dari kata alha yulhi. At-takasur itu banyak. At-takasur itu bisa berbanyak-banyak atau bermegah-megah. Dari kata takasaro ya takasar. Dari kata kasirun, kasir itu banyak ya. Takasaro itu berbanyak-banyak. Hatta sehingga atau hingga. Zurtumul maqabir. Zurtum ini ini bahasa Al-Quran ya. Kalau bahasa aslinya kalau dimaksud di dalam ayat ini, sampai kamu masuk ke dalam maqabir. Maqabir itu jamak dari makbaroh atau artinya kuburan. Kalau zurtum ini saya juga kurang tahu apa asal kata ini. Zurtum atau zaro yang artinya melewati atau masuk. Ini entah bahasa Al-Quran saja atau bahasa umum, saya kurang tahu juga. Tapi yang dimaksud dari ayat ini, sehingga kamu masuk ke dalam kuburan. Atau artinya dakhala yadkhulu dan lain sebagainya, saya juga kurang tahu. Kemudian kalla saufa ta'lamun, sekali-sekali tidaklah, saufa kelak, ta'lamun ini dari kata alima ya'lamu. Sehingga ta'lamun ini fi'il mudhari' jamak untuk mudzakkar, banyak orang. Dari kata alima ya'lamu, alima fi'il madhi, ya'lamu fi'il mudhari'. Summa itu artinya kemudian, kalla saufa ta'lamun, sama sekali kelak kamu akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla sekali-sekali tidak. Jika, law artinya jika, law ta'lamuna ilmal yakin. Ta'lamun itu juga artinya mengetahui. Ilman dari kata ilmu itu ya. Alima ya'lamu, ta'lamun mengetahui. Ilmu itu pun dari kata alima ya'lamu, mengetahui, pengetahuan. Al yakin ini pasti atau kepastian atau keyakinan, yakin. Al yakin itu juga dari bahasa tayakkona ya tayakkonu, yakinun. La tarawunnal jahim. La tarawunna itu ada lamnya di situ ya. Ada lam. Itu artinya ditaukidkan ya, ditaukidkan. La tarawunnal jahim. Sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Tarawuna itu dari kata ro'a yaro. Ro'a yaro yang artinya melihat. Kalau la tarawunna berarti ini dia fi'il mudhari' untuk jamak banyak orang, tapi ditaukidkan ada lamnya itu, la tarawunnal jahim. Jahim itu neraka jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian la tarawunnaha ini juga ada ditaukidkan. La tarawunnaha 'ainal yakin. Sungguh kamu akan melihatnya dengan pandangan atau dengan penglihatan yang yakin, yang pasti. Summa latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Summa kemudian latus alunna ini juga ada pentaukidan dari kata sa'ala yas'alu. Summa latus alunna, kamu akan ditanya, yauma idzin itu maksudnya pada hari itu, 'anil na'im. Anin itu dari harfu jar, anin na'im, tentang
atau dari naim, itu kenikmatan, dari kata tana'ama yatana'amu yang artinya kenikmatan. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya namun ampun kepada Allah. Pada antum mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan, diskusi dan lain sebagainya, silakan langsung saja ke grup. Syukran minillah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.